Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Kemudian kita masuk di penjelasan tentang makna dari dakwah Rasulullah SAW, yaitu tauhid uluhiyah. Di sini akan dijelaskan tentang bagaimana konsekuensi dari kalimat tersebut dari sisi lafaz, melafatkan, meyakini, syarat dan seterusnya. Ya, ini kita akan sebutkan nanti. Nah, tambah sedikit saja. Mana koreknya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala al-mu'allif rahimahullah Syekh Utsaimin fi kitabih Kashfus Syubhat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi kitabih Kashfus Syubhat. Arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah. Sudah. Hadha at-tauhid huwa ma'na qawlika la ilaha illallah. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. طيب. Lihat. Kata beliau wa hadza tauhid, yaitu tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah. Huwa ma'na qauluka la ilaha illallah. Jadi tauhid yang diinginkan dari tauhid ibadah itulah makna yang terkandung pada ucapan la ilaha illallah. Secara umum ya, bagaimana la ilaha illallah itu punya rukun, punya konsekuensi, punya kandungan, hakikat, apa maknanya dan seterusnya. Itulah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Kata beliau fa innal ilah عندهم yaitu عند المشركين العرب هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. Ilah di sisi mereka itulah yang dimaksudkan pada perkara ini, yaitu bagaimana mereka minta hajah, talabul qurbah, talabul syafa'ah, sawa'un kana malakan, apakah itu malakan, yaitu malaikat, atau nabiyan, atau waliyan, atau syajar, atau qabran, atau jinnian. Kata beliau lam yuridu, dan mereka kaum musyrikin Arab itu tidak menginginkan bahwasanya ilah huwal khaliqur raziqul mudabbir, bukan. Yang diingkari ilah yang didakwakan Nabi SAW itulah ilah yang mereka inginkan. Yang dimaksudkan disitulah diserahkan padanya segala perkara dari minta hajat dan seterusnya. Bukan ilah yang dia adalah pencipta. Karena mereka, kata beliau, fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdah. Karena dia tahu ini tidak ada kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala semata yang berezeki dan mengatur dan seterusnya. Kama qaddamtu laka, sebagaimana saya telah sebutkan sebelumnya. Mereka mengakui, kalau ditanya wa in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Iya. Jadi maksudnya Nabi SAW takalam diutus kepada mereka untuk mengajak masuk dalam tauhid. Menjadikan satu-satunya sembahan adalah Allah, bukan satu-satunya sembahan adalah Allah dari sisi apa? Rububiyah. Tapi apa? Dari sisi ilahiyah. Iya. Makanya saya sebutkan kemarin, kata beliau innama ya'nuna bil ilah. Yang mereka maksudkan inginkan dengan ilah
yang mereka sebutkan dalam ayat, aja'alal alihata ilaha wahida. Iya, ainna latariku alihatina. Kata beliau, ma ya'nil musyrikina fi zamanina bilafzi sayyid. Itu yang dimaksud sekarang dengan lafaz sayyid. Jadi mereka tidak menyamakan apa ilah. Mereka mengganti dari sisi penamaan sayyid dan mengganti dari sisi perbuatan dengan apa? Dengan tawassul. Beda toh? Iya. Kalau dikatakan ini kesyirikan, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu, mengambil perantara antara diri dengan Allah. Ya kan? Wasito. Dikatakan ini bukan wasito. Kita cuma tawassul. Perhatikan, sudah disebutkan syekh, tawassul itu ada maknanya yang kalau orang tidak perhatian di situ, itu bisa fatal. Apa maknanya? Bisa jadi syirik, bisa jadi bid'ah, bisa jadi sesuatu yang haram, bisa juga dari sesuatu yang mubah, boleh. Iya, dimanakan dengan makna yang lain. Kemudian mereka tidak mau menamakan penghuni kubur yang dia tawassul dengan itu ilah, tapi apa? Sayyid. Apalagi syekh, fakir. Sudah sebutkan di mana ini? Di kalimat tauhid ya? Tafsir kalimat tauhid. Iya. Sebutkan oleh syekh, sayyid, fakir, apa dan seterusnya. Fa'atahum Nabi SAW, maka datanglah Nabi SAW kepada mereka, yad'una ila kalimatit tauhid wa hiya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan mereka tatkala didakwakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka enggan untuk mengucapkan itu. Kenapa tidak mau? Karena mereka paham ilah yang dimaksudkan di sini la ilaha illallah. Mananya adalah al-ma'bud. Bukan ilah yang mereka sudah yakini yaitu ilah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rezeki. Karena mereka tidak usah disuruh itu, mereka akan mengakui. Tapi apa yang didakwakan? La ilaha illallah yang mana apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Karena mereka paham maknanya, mereka tidak mengucapkan. Karena kalau mengucapkan, apa konsekuensinya? A inna latariku alihatina li syairin majnun. Aja'al al-alihata ilaha wahida. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka bi indallah. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab? Siapa? Temannya Abu Thalib ini. Abu Jahal. Iya. Apa disebutkan? Iya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Atarghabu an, ragiba muta'alliq dengan an bermakna benci. Apa kamu benci? Artinya ucapan la ilaha illallah akan menjadikan kau meninggalkan agama nenek moyangmu. Karena makna la ilaha illallah menjadikan sembahan itu hanya satu, diserahkan semua ibadah sampai dibatilkan. Seorang yang menjadikan wasito antara diri dengan Allah juga dihapus, ditinggalkan semuanya dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Makanya kata Syekh dalam kitabnya yang sebelumnya kita baca, qaulur rajul la ilaha illallah yubtilul wasithah bainahu wa bainallah, juga masuk juga. Dan itu yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang Nabi SAW diutus kepada mereka. Lihat. Jadi jangan bilang bahwasanya cukup dengan mendakwakan apa? Cukup dengan tauhid rububiyah. Iya. Selain tauhid rububiyah tidak menjadikan seorang menjadi muslim, tauhid rububiyah juga adalah sesuatu yang tidak perlu untuk diikrar kepada manusia. Karena orang musyrik, fitrah manusia akan mengarah ke sana. Tapi apa yang didakwakan? Tauhid uluhiyah, menunjukkan bahwasanya dakwah Nabi SAW itu dakwah la ilaha illallah yang bermakna apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Bukan dakwah la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la qadir ala ikhtira illallah dan seterusnya. La mawjuda, la ma'buda tanpa ditaklik dengan khobar. Karena itu bukan makna yang hak pada la ilaha illallah. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Baik. Kemudian sekarang masuk di makna dari la ilaha illallah sendiri. Tak kala kita sudah ketahui bahwasanya inilah dakwah Nabi SAW kepada kaum musyrikin, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka beliau sekarang memulai menjelaskan hakikat makna dari la ilaha illallah, bagaimana konsekuensi dari kalimat tersebut sehingga seorang menjadi muslim, seorang menjadi
muslim. Naam. أحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بها يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن الجهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه الجهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. طيب. baca lagi وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما كان. Terus. Kenapa? كما كان يظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم. وعلم. Baik. Kemudian kata beliau, wal muradu min hadhihi al-kalimah maknaha, yaitu kalimat la ilaha illallah. Diinginkan dengan kalimat ini, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, yang menjadi inti dakwah dari diutusnya Rasul kepada umat ini. Maknanya, kata beliau, maknaha la mujarrad lafziha. Iya, bukan sekedar terlafadzkan la ilaha illallah tanpa diketahui makna dari lafaz tersebut, kandungan, hakikat, dan seterusnya dari apa yang telah berlalu bersama kita. Iya. Bukan hanya sekedar mengucapkan. Dan lafaz la ilaha illallah itu bittifaq, seorang wajib untuk mengucapkan ma'al qudrah. Kalau dia tidak mengucapkan ma'al qudrah, kata Ibnu Taimiyah, la yu'addu musliman, itu belum dianggap sebagai seorang muslim. Ini sudah berlalu bersama kita di tafsir kalimat tauhid. Ya? Mungkin sudah lupa mungkin. Iya, dilihat-lihat lagi.
Lihat lagi. Kata beliau, la mujarrada lafziha wal kuffarul juhal. Iya. Orang-orang kufar jahil itu ya'lamuna anna murad Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-kalimah hiya ifradullah ta'ala bitta'alluq bihi. Dan orang-orang jahil kufar Quraisy yang mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang diajak untuk masuk Islam, itu tahu makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Makanya dia tidak mau mengatakan. Karena dia tahu apa konsekuensi dari kalimat ini, apa kandungannya. Iya. Apa kandungannya? Yaitu wa huwa ifradullah ta'ala bitta'alluq bihi. Itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid tersebut. Jadikan cuma satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah, diserahkan semua ibadah, diputus perantara antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, berdoa, istighosah, nadar, dzabh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kufur kepadanya. Iya, tidak ada loyalitas terhadap kaum musyrikin, pelaku kaum musyrikin pada sembahan-sembahan selain Allah. Membatilkan, meyakini kebatilannya, la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'. Iya. La yastati'una nasrahum, la yastajibuna ad-du'a, dan seterusnya. Itu bentuk pengingkaran seorang kepada sembahan-sembahan selain Allah SWT dan pelaku-pelaku kesyirikan. Iya, perbuatan kalian perbuatan kesyirikan, apa yang kalian sembah tidak memiliki hak sama sekali dalam ibadah, tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa menolong, dan seterusnya. Iya, itu hakikat. Kalau dia katakan itu berarti dia harus tinggalkan apa? Apa yang mereka berada atasnya. Makanya tidak hanya sekedar talaffuz la ilaha illallah, sudah. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah tapi tidak ada pengingkaran, ditanya, boleh tidak wukuf di kuburannya wali? Oh boleh, tidak masalah. Iya, mahabbah sholihin. Iya. Belum dikatakan apa? Dia mentahqiq namanya kalimat tauhid. Kata beliau, wal kufru bima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu fa innahu lamma qala lahum. Lihat, dalilnya ada. Kenapa mereka tahu? Mereka harus menjadikan cuma Allah SWT tempat bergantung, diserahkan pada ibadah dan meninggalkan seluruh sembahan selain Allah SWT. Berlepas diri dari sembahan pada selain Allah dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Iya. Kata beliau, fa innahu lamma qala lahum, tatkala Nabi mengatakan kepada mereka, ya, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ini sahkan. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakan la ilaha illallah, kalian akan menjadi orang yang beruntung. Menjadi orang yang beruntung. Apa kata mereka? Qalu aja'alal alihata ilaha wahida. Lihat. Apakah orang ini ingin menjadikan sembahan itu satu? Apa ini? Sembahan apa ini? Hah? Bukan dikatakan sembahan satu itu cuma Allah yang mencipta, cuma Allah yang mengatur. Mereka tidak memaksudkan itu. Kalau mereka maksudkan itu, pasti dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah pasti. Tapi apa mananya? Menjadikan ilah itu satu, yaitu apa? Iya, ma'bud. Ma'bud, sembahan cuma satu, yang berhak untuk diserahkan pada ibadah cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aja'alal alihatan ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Menakjubkan. Karena kita harus meninggalkan sembahan-sembahan. Ya kan? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina. Ini konsekuensi. Kalau dia katakan la ilaha illallah, apakah mereka ini ingin kami tinggalkan sembahan-sembahan? Karena konsekuensi dari Allah itu meninggalkan apa? Sembahan selain Allah. Dan menjadikan ibadah yang dilakukan kepada sembahan selain Allah itu diperuntungkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada Allah, menyembelih, bernadar dan seterusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu mana? Di hadis, dalam ayat hadis ya, sebutkan tadi, dalil lagi. Ya kan? Tak kala katakan ya amikul la ilaha illallah kalimatan hajjulaka bi indallah. Apa kata temannya ini? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Tahu mana itu?
kalau kamu katakan Abu Thalib la ilaha illallah, berarti kamu benci agamanya Abdul Muttalib. Kenapa dikatakan begitu? Karena dia tahu makna la ilaha illallah itu seperti itu. Makanya kata beliau, tidak hanya sekedar talaffuz, tapi ada kandungan konsekuensi yang harus diamalkan pada kalimat tersebut. Lihat, beliau akan sebutkan bagaimana perkara yang menakjub. Ya, dari orang yang tidak mengetahui makna kandungan dari lafaz tersebut, mengucapkan tapi kosong dari makna dan konsekuensi dari apa yang diucapkan. Qala fa idza arafta anna juhal kuffar ya'rifuna dzalik. Lihat, kalau kau sudah tahu. Iya, bahwasanya orang kufar Quraisy itu juhal, tahu. Iya kan? Iya. Baik, kemarin di sini disebutkan ya. Kenapa takrirnya orang musyrikin dengan ikrar takrir rububiyah itu tidak sama dengan pengikraran tauhid rububiyahnya Nabi Muhammad SAW para muslimin? Kenapa? Alasannya karena mereka ini orang juhal. Iya, mereka juhal. Pengikraran juhal itu tidak sama dengan pengikraran orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Makanya dikatakan juhal kufar. Juhal kufar. Iya. Ini saya baru ingat ucapannya juga Syekh. Kenapa terbedakan? Karena mereka ini juhal. Orang jahil. Iya. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Tidak sama. Ya kan? Baik. Fal ajabu, maka perkara yang menakjubkan, may yad'i al-Islam, orang yang tahu Islam agama, wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhihi al-kalimah, tapi dia tidak tahu hakikat makna dari la ilaha illallah ini. Ma arafahu juhal, apa yang diketahui oleh juhal kufar Quraisy ini. Bal yadhunnu anna dzalika huwa at-talaffuz, bahkan dia menyangka bahwasanya ini hanya sekedar mengucapkan saja la ilaha illallah. Iya. Berdalilkan dengan ucapan sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Qaul talaffuz diucapkan. Iya. Masuk surga. Masuk surga. Bihurufiha min ghairi i'tiqad, dengan hurufnya tanpa ada keyakinan. Li syai'in min al-ma'ani, tanpa ada keyakinan dari sedikit dari makna yang terkandung. La ma'buda bihaqqin illallah. Iya, belum lagi bicara tentang konsekuensi, rukun. Apalagi tentang syarat. Syarat ismatu lid dunya wa ismatu lil akhirah minan nar. Itu ada. Iya. Lihat, kata beliau wal hadik. Ini tasawuf. Dikatakan hadik itu merasakan ya. Iya, diistilahkan al-hadik, diistilahkan hadik karena seakan-akan dia sudah merasakan nikmatnya ibadah. Iya. Biar tidak makan 1 bulan. Iya. Perhatikan. Al-hadik minhum, di antara mereka, man yadhunnu anna ma'naha, lihat, sekedar maknanya adalah la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbir amr illa Allah. Iya. Ini lebih. Makanya kata beliau fala khaira fi rajulin juhal kufar a'lamu min. Maka tidak ada kebaikan pada seorang jahil kufar yang lebih tahu daripadanya. Dari mana la ilaha illallah, tidak ada kebaikan. Apa lagi yang mau diharapkan dari mereka? Sedangkan orang kafir juhal saja tahu mananya, masa kamu tidak tahu? Jadi apa lagi yang mau diharapkan dari kamu kalau begitu? Kalau saja kamu terkalahkan dari sisi makna kepada orang-orang yang ya inilah salah satu perbedaan orang kufur di zaman musannif, di zaman sekarang dengan zaman yang ada pada Nabi SAW. Kekufuran dari kaum musyrikin di zaman belakangan itu apa? Kekufurannya dia syirik, bukan hanya syirik, tapi mereka juhal dari apa? Makna la ilaha illallah. Sedangkan kesyirikan terdahulu adalah orang yang memahami, tahu makna la ilaha illallah. Itu salah satu perbedaan dari orang musyrik zamanina dengan musyrik zaman awalin. Musyrikun al-awwalun. Itu salah satunya. Dan saya sebutkan kemarin ada 4 ya. Itu salah satunya. Baik.
Wa idza arafta ma dzakartu laka. Kalau engkau sudah tahu juga apa yang saya sebutkan untukmu, ma'rifata qalbin. Iya. Dengan adanya pengetahuan hati pada kalimat la ilaha illallah itu. Ya kan? Kalimat la ilaha illallah. Wa arafta syirk billah alladhi qala Allah fi. Dan engkau juga sudah tahu kesyirikan itu seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat, dia adalah dosa yang Allah tidak ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apalagi wa arafta dinallahi alladhi arsala bihi ar-rusul min awwalihim ila akhirihim. Dan engkau juga tahu agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus dengannya para rasul dari awal sampai akhir. Yaitu dakwah kepada tauhid. Iya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Alladzi la yaqbalu Allah min ahadin dina siwah, yang Allah tidak terima agama selain agama yang dibawa oleh rasulnya. Wa arafta ma asbaha ghalibun nas fihi min al-jahli bihada, dan engkau tahu kebanyakan dari manusia asbaha, yaitu menjadi orang yang tidak tahu dengan makna seperti ini. Kalau engkau sudah tahu semua itu, afadaka faidatain, lihat, maka ini memberimu dua faedah. Saya tidak sebutkan lagi makna dari la ilaha illallah ya. Iya. Ini sudah kita terangkan di mana? Di pertemuan sebelumnya. Itulah pentingnya belajar silsilah. Iya. Apa yang sudah berlalu kita alatul saja. Iya. Adapun yang perlu ditambih. Pada hakikatnya sebenarnya permasalahan seperti ini kita harus tahu apa itu makna la ilaha illallah yang diketahui oleh kaum musyrikin. La ma'budu bihaqqin illallah. Dan kita sudah tahu bagaimana pengetahuan dari makna ini dengan tiga perkara. Itu sudah tersebutkan. Ya. Jadi kalau antum murojaah, antum harus hadirkan makna itu. Antum harus hadirkan. Karena yang terbedakan antara kaum musyrikin yang terdahulu yang tahu dengan kaum musyrikin yang sekarang ini, yang mereka tidak tahu walaupun mereka mengakui apa? Islam. Iya. Kata beliau, kalau engkau sudah tahu semuanya, afadaka faidatain, dua faedah. Mau jam 12 nih. Kata beliau, al-ula al-farhu bi fadlillah. Seorang berbahagia dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa rahmatihi, juga rahmat yang Allah berikan kepadanya. Iya. Kama qala ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Lihat. Maka katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, maka dengan itu berbahagialah. Itu lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia. Iya. Keberadaan kita di atas tauhid itu keutamaan besar dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Keberadaan kita di atas jalan yang benar itu lebih bagus. Itu yang harus kita senangi. Dan semua itu tidak lepas dari keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iya, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa fadaka aidan al-khauful azim. Dan juga memberi faedah kepada kita ketakutan yang besar. Bagaimana di zaman sekarang ada yang mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak tahu maknanya. Apa maknanya itu? Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi bersamaan dengan itu dia tidak mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap berdoa kepada kuburan. Mengucapkan la ilaha illallah, melaksanakan ibadah salat tetap apa? Wukuf, tawaf di mana? Di kuburan. Itu maknanya. Mereka mengucapkan tapi tidak tahu maknanya, itu dia. Artinya mereka mengucapkan tapi tidak ada pengamalan dari makna la ilaha illallah. Apa konsekuensi dari ucapannya itu? Sekedar mengucapkan saja. Apalagi kalau diyakini seperti yakini oleh al-Hadiq, la razika illallah, la yadabbir illallah, maka itu sudah jauh lagi daripada kejahilan. Karena tidak ada orang kaum musyrikin terdahulu yang sudah dilakukan dengan juhal yang memaknai la ilaha illallah itu dengan apa makna? La razika illallah, tidak ada sama sekali yang memaknai itu. Tidak ada. Itu penafsiran belakangan dari al-bid'ah. Orang-orang yang diistilahkan hanya memandang la ilaha itu dari tauhid rububiyah. Dari tauhid rububiyah. Seperti orang-orang yang khawarij, la hakimiyah illallah. Itu memandang seperti la ilaha itu bagaimana seorang meyakini cuma Allah yang hakim. Dan seterusnya. Wahdatul wujud.
la mawjuda illa Allah. Iya. Setiap yang ada itu Allah. Jadi apa yang antum lihat itu Allah. Iya. Atau la ma'buda dari orang-orang kaum belakangan dari kaum musyrikin, la ma'buda illa Allah. Iya, orang-orang bodoh. La ma'buda illa Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Setiap Tuhan itu Allah berarti. Iya, itu semua makna-makna batil yang tidak dipahami oleh kaum musyrikin terdahulu. Tidak ada. Inilah menjadikan kita, kata beliau, afadaka aidun al-khauful azim. Kita jatuh dalam hal tersebut. Kita tahu maknanya, kita mengucapkan, tapi kita tidak tahu konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Iya. Menunjukkan kita harus belajar. Tahu. Iya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahil fala yu'daru bil jahl. Ini insyaallah nanti ya, karena ini berbicara tentang al-'udhr bil jahl. Ini panjang. Cuman ringkasannya tidak bisa kita ringkaskan. Ya. Karena terkadang orang salah memahami dari ucapan musannif ini. Ya, kalau antum zahirnya antum lihat, fala yu'daru bil jahl berarti tidak ada uzur. Mau dia jahil mau tidak. Ya. Ya. Tapi kesimpulannya yang diinginkan musannif di sini sebagaimana disebutkan Ibnu Utsaimin, la yu'daru bil jahl, yaitu jahil yang sudah disampaikan padanya apa? Yang sudah disampaikan padanya hujjah. Kalau disebutkan Syekh kemarin tala'ub. Bedakan juhal, jahil memang dengan orang jahilnya karena tala'ub. Nah, ini sudah dihukumi dengan kekafiran kalau dia tala'ub, sudah tahu ini kesyirikan, disampaikan kesyirikan, kemudian didakwakan begini, masih saja di situ. Maka itu sudah tidak dianggap lagi udhur bil jahl, karena hakikatnya dia tidak jahil. Tapi dia apa? Ingkar. Dia tidak ingkar, dia sudah tahu ini kesyirikan. Dan seterusnya dari apa yang nanti insyaallah kita sebutkan nanti, ya. Baik. Sekira cukup dulu insyaallah. Lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.